Selamat datang di Ariel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sebagai pendahuluan perlu di sini kami katakan atau kami jelaskan bahwa salat itu adalah merupakan ibadat pokoknya yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu bahwa meskipun di sini kita katakan sebagai pokok pokok atau pokok ibadat dan dikatakan yang pertama, tapi itu pun sesudah Rasulullah SAW menggembleng para sahabatnya pada waktu itu selama kurang lebih 11 tahun, digembleng untuk kepercayaannya kepada Allah, kepercayaannya kepada hari kiamat, kepercayaannya kepada malaikat, kepercayaannya kepada besok alam akhirat dan lain-lain. 11 tahun. Sesudah itu baru yaitu tentang ibadat salat itu diwajibkan kepada para hambanya. Salat itu nantinya merupakan hal yang nomor satu dihisab di hari kiamat, seperti yang kemarin di dalam mukaddimah saya menyampaikan, yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali seseorang dihisab di sisi Allah yaitu salat. Salat nanti yang nomor satu kan dihisab di hari kiamat dan yang sangat menentukan nasib seseorang, apakah ke surga ataukah ke neraka. Sebab itu masalah salat ini haruslah kita pelajari dengan teliti, dengan setepat-tepatnya sesuai dengan contoh dan teladan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, memang perlu. Sebab begini ibu-ibu, Pak. Sekarang ini justru entah bagaimana itu kadang-kadang banyak saudara-saudara kita ini yang menjalankan salat itu kok macam-macam begitu ya. Ada yang kalau takbir itu mengangkat tangannya terlalu tinggi tapi juga ada yang terlalu rendah Ada yang sedekapnya itu begitulah Ada yang diletakkan di sebelah kiri, ada yang diletakkan di atas dekat leher sehingga seperti orang dekat leher betul tapi juga ada yang malah di bawah pusat, itu juga ada. Nah ini bermacam-macam yang begini. Inilah maka jadi kalau di antara para pendengar lalu mengusulkan coba ini, kebetulan saya ini artinya kepada saya supaya saya menerangkan soal kaifiyatu sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini begitulah menurut kemampuan yang ada, insyaallah akan saya sampaikan. Kata Ustadz Latif Rusdi, menurut Profesor Tontowi Jauhari di dalam kitab tafsirnya Al-Jawahir yang terkenal itu, salat adalah merupakan ibadat utama yang terdiri dari 3 gerak.
Harokah riyadhiyah yaitu gerak badan, harokah kolbiyah yaitu gerak hati, dan harokah nafsiyah gerak jiwa. Ini maksud daripada setan tahu itu bukan untuk mempersulit atau mempersukar, cuma untuk dijelaskan supaya cobalah itu. Jadi artinya jiwanya ya diatur, lalu nafsu ataupun ya itu juga harus diatur, ya gerak hatinya diatur. Nah, begitu juga tenaganya ini juga kita sesuaikan. Gabungan dari ketiga gerak ini yang merupakan satu kesatuan yang kompak yang dapat menjadikan seseorang mudah-mudahan bisa khusyuk di dalam salat. Walaupun saya sering matur bahwa sesungguhnya salat yang dikatakan khusyuk itu salat yang dikerjakan karena Allah. Jadi kalau kita itu mengerjakan salat itu karena Allah. Kalau kita itu mengerjakan salat karena kita yakin akan bertemu dengan Allah, atau justru kita ini senantiasa merasa bertemu dengan Allah, itulah salat yang khusyuk. Ya. Meskipun saya mengerti itu ya, tapi Syaitan Tawi ini mengatakan bahwa ya gerak hati harus diatur, gerak jiwa harus diatur, gerak badan harus diatur. Walaupun mengaturnya itu sesungguhnya cukup mengikuti tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau tiga-tiga itu bisa diatur dengan baik, nah ini mudah-mudahan bisa menjadi yang salat khusyuk. Walaupun khusyuk di situ tidak seperti apa yang tadi saya katakan. Kalau khusyuk yang seperti saya katakan tadi, seperti apa yang difirmankan oleh Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya. Sebab wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu kalau kata Quran? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu mereka yang meyakini bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka itu yakin bahwa besok pasti akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau orang itu salatnya itu karena Allah, itu sesungguhnya sudah nyaman, sudah salat khusyuk itu ya. Ya walaupun nanti perlu dijelaskan lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk ini sekarang ini ingin saya sampaikan, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat berapa ya? Ayat 11 mungkin ya. Ya, ayat 1 sampai ayat 11. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah sering baca, dan coba sekarang silahkan dibuka mushafnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada mushaf Quran, coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini surat Al-Mu'minun ayat 1 nanti sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia al-mu'minun, mereka yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka hum, orang banyak, mereka fi salatihim, di dalam salat mereka, khashi'un, khusyuk. Khusyuk di sini yang diteruskan ya tenang, tentram ya. Hatinya merasa menghadap kepada Allah, rendah diri. Pandangannya
ke tempat sujud, jangan memandang kanan kiri, apalagi ke atas. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina dan orang banyak hum mereka itu 'anil lagwi dari hal-hal yang lagho yang tidak berguna, mu'ridun sama berpaling. Artinya tidak mau meninggalkan, artinya tidak mau menjalankan hal-hal yang memang tidak ada gunanya, dengan maksud tidak ada manfaatnya untuk besok di akhirat. Walladzina hum, dan mereka itu hum mereka lizakati untuk zakat, terhadap zakatnya, zakat harta bendanya, fa'ilun mengerjakan. Kalau sudah sampai nisabnya, ya, sudah sampai waktunya, ya dikeluarkan zakatnya. Walladzina hum li furujihim, dan orang banyak hum mereka itu li furujihim terhadap faraj mereka, terhadap kelamin mereka, ya, terhadap kehormatan mereka hafizun sama menjaga. Artinya tidak mempergunakan katakanlah alat kelaminnya itu untuk hal-hal yang tidak semestinya. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap suami mereka ataupun istri mereka atau jodoh-jodoh mereka, au ma malakat aimanuhum, ataupun yang dikuasai oleh tangan kanan mereka yaitu budak-budaknya. Nah kalau itu fa innahum ghairu malumin, nah, itu tidak tercela. Jadi kalau berhubungan seks terhadap istrinya atau terhadap suaminya, atau kalau dulu masih ada itu terhadap budak-budak perempuannya, itu waktu itu masih dibolehkan, dan waktu itu memang masih banyak. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi budak-budak itu. Nah itu fa innahum ghairu malumin, itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Faman ibtagha, maka siapa yang mencari wara'a dzalika, sesudah itu, di belakang itu, artinya bukan istrinya, bukan budaknya, faulaika humul adun, mereka itulah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina dan orang banyak hum mereka itu li amanatihim terhadap amanat mereka, terhadap kepercayaan mereka, apa yang dipercayakan kepada mereka, wa ahdihim dan terhadap janji-janji mereka, ra'una sama menjaga. Nah, itu orang yang mukmin itu begitulah. Kalau sudah janji, ya insya Allah iya, ya tepati. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Walladzina dan orang banyak hum mereka ala salawatihim terhadap salat-salat mereka, yuhafizun sama menjaga, memelihara. Ulaika humul warithun. Ini firman Allah. Orang-orang yang begitu itu al-warithun, yaitu orang yang akan mewaris. Mewaris apa? Alladzina yaritsunal firdaus, yaitu orang yang akan mewaris surga Firdaus. Ada yang mengartikan al-Firdaus itu ya surga, tapi juga ada yang menganggap itu Firdaus itu nama surga. Jadi mereka itu akan mewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka di sana kekal selama-lamanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, untuk ini Engku Latif Rosdi menyatakan sebab turunnya ayat tersebut. Sebelumnya kita menguraikan maksud beberapa ayat surat Al-Mu'minun yang tercantum di atas tadi.
marilah lebih dahulu kita mengikuti uraian yang berhubungan dengan asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Karena dengan mengikuti sebab turunnya ayat-ayat tersebut mungkin akan mudah dan lebih mantap kita memahamkan makna ayat yang sebenarnya, walaupun sesungguhnya menurut kaidah al-ibratu bil umumil lafzi la bi khususi sabab, pengertian didasarkan kepada umumnya bunyi lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana diriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Sirin, yang hadis itu begini bunyinya. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una absarahum fis shalah ila sama hatta nazalat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu yaitu mengangkat pandangannya itu ke atas, jadi artinya melihat ke atas. Ya mungkin pada waktu itu merasa karena Allah itu katakanlah di atas, jadi kalau salat itu menghadap ke atas. Nah, kemudian turun ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu dikatakan faqalu ba'da dzalika bi ru'usihim hakadza. Maka mereka mengatakan sesudah ayat itu turun, lalu mereka itu dengan kepala-kepala mereka itu hakadza, tunduk, artinya begitu. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim, begitulah menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam hadis lainnya disebutkan juga begini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati nazara an yaminihi wa yasarihi wa wujahi hatta nalat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama, kalau berdiri fi sholati, waktu berdiri salat, nazara an yaminihi, menghadap ke kanannya, wa yasarihi, dan ke kirinya, ya itu. Wa wujahihi, dan ke depannya, hatta nazalat, sehingga turun ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Fama ru'ya ba'da dzalika yanzuru illa ilal ard. Ketika sesudah ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un ini turun, lalu dikatakan, maka sesudah itu lalu baik Nabi maupun semua sahabat itu tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke depan, tapi melihatnya ilal ardi, artinya ke tanah, artinya ke tempat sujud. Ini menurut riwayat Ibnu Jarir, begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi berdasarkan dengan ayat ini ataupun dengan mendengarkan sebab-sebab turunnya ayat qad aflahal mu'minun itu, lalu kita tahu bahwa sementara yang dinamakan qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salat mereka khashi'un. Khashi'un itu khusyuk, tunduk,
Nah, itu maksudnya ya, ringkasnya pandangannya itu ke bawah, ke tempat sujud itu. Jadi bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan pula ke depan, tapi ke bawah, ke tempat sujud. Walaupun sesungguhnya ainama tuwallu wujuhakum, dimanapun sesungguhnya kamu menghadapkan mukamu, itu bertemu kepada Allah. Memang, ya, tetapi di dalam salat itu tata keramanya ini. Jadi khasyi'un di situ itu sekarang ini dimaksudkan menghadap ke bawah, ke tempat sujud itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sementara sekian dulu ya. Besok sore insyaallah kita teruskan ya. Dan nanti ya begitulah artinya. Meskipun sekarang ini kita masih membahas tentang ayat surat Al-Mu'minun 1 sampai 11 tadi, tapi terutama ini yang kita bahas baru hal yang ada hubungannya dengan salat itu tadi. Begitulah ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, insyaallah besok sore kita teruskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.